Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Untuk hari ini saya akan membahas Bank Victoria International dengan kode emiten BVIC. Jadi ini sesuai ada orang yang request ya untuk menganalisa saham ini. Oke, sebelum kita menganalisa secara teknikal dan juga pergerakan bandarnya, saya ingin kita analisa dulu secara fundamentalnya ini gimana. Oke, jadi kita lihat ya bahwa di saham BVIC ini market cap-nya cukup kecil ya, hanya 2,58 T. Terus secara overall dia labanya pun juga nggak konsisten ya, maksudnya ya bisa dibilang track record-nya kurang terlalu baik. Dan kita lihat di sini ya, bahkan di cash flow dan juga operating profit-nya pun saat ini pada level minus. Nah, tetapi yang saya mau bahas dari fundamentalnya itu adalah dalam segi value per book value-nya. Kita lihat di sini equity-nya dia 2,73 T. Nah, tapi market cap-nya hanya 2,58 T. Nah, jadi secara value sebenarnya BVIC ini dengan harga saat ini 288 perak, ini bisa tergolong cukup lebih murah daripada book value seharusnya. Biasanya tuh kalau untuk bank kita biasanya menggunakan book value ya, kita nggak menggunakan price earning ratio-nya. Jadi misalkan untuk menganalisa BRI atau BCA biasanya kita menggunakan book value-nya dan kita menggunakan mean standar deviasinya saat dia di perdagangan dalam 10 tahun terakhir. Nah, terus kita mau lihat nih ya, kita bisa lihat di sini di bagian book value per share. Ini adalah nilai harga saham yang seharusnya berdasarkan book value-nya. Kita lihat di sini book value-nya pun menunjukkan angka 305. Nah, jadi sebenarnya harga 288 ini sebenarnya masih bisa tergolong murah. Kita lihat di sini ya, price book value ratio-nya pun di bawah 1, yaitu 0,94. Nah, jadi karena itu emang secara value dia murah, tetapi apakah bagus? Ya bisa dibilang kurang ya, soalnya kita lihat pun di sini bagian ROE-nya pun juga sangat rendah, operating profit-nya negatif, net profit margin-nya pun bahkan nggak nyampe 1%. Jadi overall ini sahamnya juga kurang terlalu baik ya untuk kita simpan, dan baiknya dengan kenaikan yang dialami saham ini beberapa hari yang lalu, amannya kita gunakan ini untuk dilakukan trading. Oke, sekarang kita analisa secara teknikalnya nih. Kira-kira apakah kita bisa mengantisipasi pergerakan BVIC ini saat dia sebelumnya mengalami penurunan? Nah, kita tahu bahwa BVIC ini waktu itu dibuka sampai tanggal 1 Maret, tetapi mengalami suspend yang cukup lama ya, baru mulai dibuka tanggal 12. Nah, sebenarnya nih waktu tanggal 1 Maret ini sudah menunjukkan tanda-tanda dia udah mengalami pelemahan. Kita lihat di sini ya, waktu harganya mencapai level di sini, di sekitar 270-an, terus dia koreksi, terus dia loncat lagi ke level yang jauh lebih tinggi. Kita lihat di sini, naiknya sekitar 10% ya, cukup signifikan. Nah, tetapi MACD-nya kita lihat di sini ya, MACD-nya di sini levelnya 4 di histogramnya. Nah, tapi di sini hanya 3. Jadi secara histogram sebenarnya sudah menunjukkan ada suatu bearish divergence ya. Harganya naik tetapi secara histogramnya dia melemah. Nah, terus kita bisa lihat lagi di sini. Waktu harganya dia pelan-pelan naik, volume naik ya, pelan-pelan naik, tetapi MACD-nya pun dia melemah terus, melemah dan makin lama makin tipis. Nah, kalian juga bisa lihat di sini ya, sebenarnya ada satu volume yang cukup besar, tetapi candle-nya dia nggak menunjukkan suatu bullish candle yang solid. Jadi kita lihat di sini ya, waktu volumenya ini sangat besar, kita lihat di sini bahwa dia sempat naik, berarti ya kita lihat shadow-nya agak tinggi, tetapi ketarik lagi ke bawah dengan total kenaikannya sangat kecil. Volumenya besar tapi naiknya sangat kecil. Ini udah itu dengan ini kalian bisa menginterpretasikan bahwa ada perlawanan dari pergerakan harganya. Jadi dengan volume besar mungkin ada orang yang mau beli banyak, tetapi banyak juga yang ngejual sehingga harganya tidak terlalu bergerak. Nah, itu udah juga menjadi salah satu tanda bahwa kemungkinan besar dengan kenaikannya yang sudah berlalu beberapa hari yang lalu, kemungkinan besar akan ada tanda-tanda distribusi, yaitu penjualan sangat besar gitu. Nah, jadi dari sini pun kita ini lebih jelas ya 15 menitnya, soalnya kalau di saham-saham market cap kecil itu kalian harus menggunakan time frame yang lebih kecil. Soalnya kalau time frame yang
yang panjang itu nggak sensitif dan kalian bisa miss gitu. Nah, dari 15 menit ini kita kelihatan bahwa pergerakan harganya dia makin menaik, tetapi MACD-nya dia makin melemah. Itu sudah menjadi tanda bahwa kemungkinan besar akan ada reversal atau penurunan dari harganya. Nah, sekarang selain dari teknikalnya ini, kita juga membahas secara kedepannya nih, dan juga dari bagian bandarnya ya. Soalnya kalau di saham-saham kecil seperti ini kan kita lebih enak menganalisa menggunakan analisa bandarnya. Oke, sekarang saya langsung analisa dari awal pergerakan bandarnya ya. Kita lihat waktu pada hari Jumat itu yang jual hanya 3 broker saja dengan volumenya yang sangat kecil. Terus ini didistribusikan kepada beberapa broker. Nah, terus di RTI Business pun kita bisa lihat juga ya bahwa yang jual mayoritas ini satu broker dan hanya overall hanya 3 broker yang menjual. Overall ini juga bisa dibilang nih kayak seperti distribusi ya, soalnya yang broker-broker ini pun dia bahkan nggak beli sama sekali, nih belinya dikit ya. Ini kakak juga, ini kakak dia beli juga cukup lumayan, dan ini DR dia nggak beli sama sekali. Nah, jadi overall ini ada tanda-tanda seperti distribusi. Nah, terus yang saya mau tekankan itu adalah untuk menganalisa ini kalian harus tahu bahwa apakah ada keseimbangan daripada yang beli dan juga yang jual. Nah, saya sih mau pakai chart yang 1 week-nya ya, soalnya kan 1 week kan lebih dekat daripada, maksudnya lebih dekat buat tanggal hari Jumatnya, tetapi karena BVIC ini disuspend selama lebih dari 1 minggu, jadi chart untuk 1 week-nya tidak ada. Jadi saya menggunakan chart 1 month-nya. Nah, oke, untuk 1 month-nya ini kita bisa lihat ya bahwa ada ketidakseimbangannya nih. Kita lihat sini ya, bagian di sini. Ini ada satu broker yang bahkan yang belinya sangat dikit tapi dia jualnya banyak banget. Nah, kita lihat di sini juga ya, ada satu broker yang belinya dikit tapi dia jualnya banyak nih. Overall dia net sell-nya banyak ya. Ada 2 broker yang net sell cukup besar. Nah, terus kita lihat di buyer-nya, apakah ada yang net buy juga besar? Kita lihat ternyata tidak ada ya, rata-rata adanya paling ini tapi tidak terlalu signifikan. Jadi overall ini net buy-nya juga nggak ada yang sesignifikan yang ini nih. Kalau di sini kan kita lihat ya, ada MI dan juga ES yang menjual overall banyak. Nah, terus kita juga bisa lihat nih kalau udah pakai chart 1 month tuh rata-rata pasti pembelian dan penjualan brokernya tuh sama gitu. Misalkan nih YP ada di sini, CC, terus ini PD juga ada di sini, MG juga ada di sini. Nah, tetapi yang kita pingin lihat kalau misalkan kalian menganalisa pergerakan broker di chart yang 1 minggu atau 1 bulan, itu kalian harus tentukan apakah ada net sell atau net buy di antara broker-broker ini. Nah, saya kasih contoh ya, ini kan BVIC kan kalau kita lihat kan kesannya ada yang net sell bahkan 2 broker ya. Jadi kalau secara kedepannya ya, kalau menurut pendapat saya kemungkinan besar BVIC mungkin akan mengalami koreksinya berlanjut. Soalnya ini udah bandar-bandarnya ada beberapa yang sudah melakukan distribusi, dan yang rata-rata ini kemungkinan besar akan mulai panik ya, soalnya kan harganya mulai turun dan kemungkinan besar mereka akan mulai menjualnya. Nah, saya kasih contoh ini, ada satu saham yang patternnya sama, dan saat ini saham ini mengalami ARB yang bertubi-tubi. Nah, ini kita dilihat di saham ikan. Kita lihat ya bahwa ini sama ya, misalkan YP di sini ada, YP ada, CC ada, terus PD juga ada, XC juga ada. Jadi overall brokernya ini imbang nih namanya. Nah, tetapi ada yang tidak imbang, yaitu di bagian beberapa emitennya nih yang net sell luar biasa. Kita lihat di sini ikan ini ya, di chartnya 1 month itu ada satu broker IN yang dia net sell luar biasa. Ya. Kita lihat di sini juga ada satu AI juga yang menjual sangat luar biasa. Jadi ini ada 2 broker yang net sell luar biasa. Nah, terus kita lihat di buyer-nya apakah ada yang net buy luar biasa juga. Nah, ternyata tidak ada ya. Kita lihat di sini ya. Tidak ada satupun broker yang net buy untuk menyaingi net sell yang ada di bagian 2 broker ini. Sehingga ada ketidakseimbangan daripada yang beli dan yang jual. Dan akhirnya yang terjadi adalah harganya turun terus. Nah, jadi kita bisa compare ya di saham ikan dan juga di saham BVIC ini. Kita lihat bahwa emang tidak ada ketidakseimbangan di antara yang beli dan yang jual. Nah, terus saya akan kasih contoh ini yang dimana sahamnya ini sempat turun tapi akhirnya dia naik lagi. Yang waktu saya pernah analisa saham ini ya, mungkin saya kasih link di bagian kanan atas.
ini. Nah, kalau ini contohnya di mana waktu itu saya bikin videonya nih, saya bilang bahwa kemungkinan besar saham bank ini masih ada potensi untuk naik. Kenapa? Soalnya walaupun di net sell di brokernya ini, kita lihat ya, ada satu broker yang net sell luar biasa, yaitu PQ. Tapi di net buy-nya ada yang net buy juga. Jadi imbang. Nah, kita lihat brokernya sama ya, YP, PD, CC, MG. Jadi overall nih emang imbang. Nah, tetapi yang net buy sama net sell-nya punya ada lawannya. Sehingga kita bisa bilang bahwa yang beli dan yang jual ini kekuatannya mirip. Nah, jadi waktu ARB 2 kali itu menurut saya masih ada potensi bahwa bank ini mungkin akan loncat sekali lagi. Dan ternyata benar terjadi. Nah, untuk saham bank ini kan dia nggak kena suspend ya. Jadi saya bisa analisa per minggunya. Dan bahkan untuk per minggunya saya sekalian tambahannya ini. Jadi analisa saham bank juga. Sebentar. Nah, di saham bank ini dari 1 minggu yang lalu kita lihat nih, tiba-tiba ada satu broker yang beli luar biasa, yaitu MG ya. MG ini net buy-nya cukup lumayan, LG juga net buy-nya lumayan, ini juga IN net buy-nya juga lumayan. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi walaupun yang rata-rata imbang ya, kita lihat nggak ada yang net sell-nya luar biasa banget, tapi di net buy-nya nih ada 2 broker yang net buy-nya nih cukup luar biasa. Bahkan nih IN juga termasuk ya, soalnya ini bahkan sell volume-nya bahkan nggak nyampe setengah dari buy volume-nya dia. Nah, jadi kalau kita analisa gini ya, contoh nih ya, kita seperti kita analisa broker ya. Ini sebagai contoh bahwa kalau kita lihat seperti ini, saham bank ini kemungkinan besar mungkin akan bisa lanjut naik lagi nih. Soalnya overall ini broker-brokernya masih rata-rata net buy. Nggak ada yang melakukan, bisa dibilang ada sih yang melakukan distribusi ya, tapi nggak terlalu banyak. Beberapa broker ini pun juga masih melakukan buy-nya. Jadi kemungkinan besar saham bank ini pun masih bisa melanjutkan kenaikannya gitu. Nah, kalau untuk saham BVIC ini sayangnya ya, seperti kita lihat di chart 1 bulannya ya, ini bahkan tidak ada yang net buy, tetapi yang net sell-nya bahkan ini sangat luar biasa ya, bahkan dia kayak nggak beli sama sekali. Ini juga kayaknya tidak beli sama sekali. Jadi udah menunjukkan suatu ketidakseimbangan daripada yang beli dan jual. Jadi kemungkinan besar akan mengalami pelemahan gitu. Oke, jadi secara kesimpulan kemungkinan besar sih kalau secara pendapat saya mungkin akan mengalami koreksi ya, tetapi saya nggak tahu, bisa aja naik lagi ya seperti ini ya. Ini saya sebagai contohnya, soal kalau di saham-saham small cap ini sebenarnya emang agak susah, dan pergerakannya itu pun juga emang sesuai bandar. Ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini MACD-nya dia 2 di level segini. Dia naikkan di sini ya. Terus kita lihat MACD-nya 2 juga, padahal dia harganya naik. Nah, ini juga bisa dibilang sebagai suatu bearish divergence ya, soalnya MACD-nya dia nggak naik, tapi harganya naik. Nah, tapi ternyata harganya masih bisa naik dengan volume yang lumayan. Jadi, pergerakan seperti ini tuh emang sesuai bandar, dan emang analisa bandarmologi ini sangat cocok untuk saham-saham small cap dan juga yang saham yang digoreng. Nah, terus dari analisa bandarnya pun kita juga melihat ya bahwa emang sudah ada tanda-tanda net sell yang luar biasa dari 2 broker. Dan mereka bahkan tidak sama, kayak dikit banget ya belinya ya. Dan yang net buy-nya tidak ada. Jadi, kalau menurut saya kemungkinan besar BVIC ini akan terus mengalami pelemahan sampai suatu saat tiba-tiba ada bandar yang menaikkan harganya lagi. Oke, untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sampingnya supaya kalian terupdate dan ternotifikasi. Sekian dari saya, terima kasih.